semua teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Lalu kita general reading lagi ya. Oke. Hari ini temanya reaksi dia saat kamu sudah mulai menjauh. Ini udah bener-bener kamu menjauhi dia. Reaksi dia seperti apa? Kita ambil 3 kartu, nanti kita jabarkan dengan tarot yang lainnya ya. Reaksi dia saat ini ketika kamu sudah menjauh darinya. Oke. Yang terbuka adalah kartu dia ini masih sayang loh sama kamu nih. Knight of Cups. Masih nggak mau dia ditinggal sama kamu. Masih mengharapkan apa ya? Reaksi dia tidak mau ditinggal sama kamu ya. Dia masih punya perasaan cinta sama kamu dan mengharapkan kamu kembali lagi ke dia. Ada Five of Wands, dia juga bertengkar ya dengan batinnya ya. Ada perasaan juga di hatinya, di batinnya untuk tidak mau bersikeras untuk mempertahankan kamu ya. Di sini orangnya memang agak keras dia, jadi dia itu nggak mau dibilang mencintai kamu, dia nggak mau diketahui bahwa perasaannya memang sangat membutuhkan kamu. Tapi di sini kan kartu pertamanya dia masih mengharapkan kamu dan dia juga tidak ingin kehilangan kamu, dia belum menginginkan perpisahan ya. Tetapi di kartu keduanya dia mulai bertolak belakang dengan perasaannya. Jadi si pikirannya, hatinya itu bertengkar ya, seolah-olah satu berkata biarkan saja pergi, yang satu berkata jangan melepas gitu ya. Lalu yang kedua, yang ketiga ada Seven of Wands ya. Dia berusaha tetap berkomunikasi dengan kamu, bener nggak? Kalau kamu merasa kamu sudah menjauhi dia, tetapi dia masih bisa mungkin membalas atau berkomen ya di akun sosial media kamu, itu artinya memang usaha dia agar dia masih bisa terhubung lagi atau bisa dekat, masih tetap dekat bersama dengan kamu ya. Dia sering memantau kamu. Kamu mungkin tidak pernah menyadari, bahkan mungkin kamu nggak tahu ya ada, atau kamu udah tahu nih, ada akun-akun yang aneh namanya ya, yang suka komen atau yang suka lihat-lihat atau nge-like akun media sosial kamu, baik dimanapun itu kamu punya akun media sosial ya. Dia akan selalu mengunjungi dan pasti ketemu sama dia ya. Dia lihat bagaimana perkembangan kamu saat ini setelah kamu meninggalkan dia, dan bagaimana saat ini keadaan kesehatan kamu. Dia juga tahu gitu ya. Dari postingan kamu itu dia sudah cukup ya melihat kamu dari jauh dan tidak ingin mengganggu kamu ya. Tetapi di sini dia dalam keadaan diamnya, dalam keadaan dia tidak melakukan usaha, dia selalu teringat sama kamu ya. Dia selalu membayangkan hal-hal yang pernah kalian lakukan bersama, hal-hal yang pernah kalian kerjakan bersama gitu. Jadi dia itu nggak pernah mungkin dalam satu hari itu nggak pernah bisa nggak inget kamu gitu. Meskipun dia dalam bekerja pun ya, dia suka keinget gitu loh sama bayanganmu, sama wajahmu ya, apalagi perkataanmu. Lalu kita lihat lagi bagaimana reaksi dia. Di sini dia bingung sebenarnya ya, karena hati dan pikirannya itu nggak sinkron. Yang hatinya nyuruh udahan, yang di pikirannya jangan, takut diambil orang, sayang kamu ini udah sangat mapan gitu ya. Di sini bingung dia mau melakukan apa, karena memang dia juga ada rasa jenuh ya saat ini dengan hubungan kalian ini yang dia rasakan. Jadi dia belum melakukan sesuatu kepada kamu itu karena ada rasa jenuh di dalam hatinya. Dan hubungan kamu dan dia ini sampai berakhir seperti ini mungkin juga karena kelakuannya dia yang kurang mungkin cepat dalam berkomunikasi, ataupun mulai melambat atau mulai tidak perhatian sama kamu. Ini yang membuat kamu pergi ninggalin dia ya. Tetapi dia di sini masih belum menginginkan perpisahan ya, meskipun dia kelakuannya mungkin kayak orang yang ragu-ragu, tetapi dia belum mau meninggalkan kamu. Dia masih mengharapkan kamu sebagai kekasihnya, sebagai pasangannya ya.
Di sini dia ingin memperbaiki. Ada Six of Swords. Artinya adalah di sini kan dia ribut ya di pikirannya, di hati dia ya, tentang pertimbangan apakah kamu dibiarkan atau kamu diperjuangkan. Nah, di kartu yang urutan kedua ini ya, urutan kedua ya, barisan kedua ya. Di barisan kedua ini ya, ya udahlah gue tinggal aja gitu ya. Dia mau ninggalin kamu, betul-betul mau meninggalkan kamu nih. Udah ya, akhirnya dia dapat deal. Setelah dia menimbang-nimbang, setelah dia mencari berbagai banyak apa namanya tuh, kayak kita mah inget-inget apa yang banyak baiknya, apa yang banyak buruknya dari kamu. Setelah itu dia dapat, akhirnya dia memutuskan, iyalah aku mau tinggalin. Oke, kamu meninggalkan aku juga mau ninggalin kamu. Maksudnya mau nggak pedulin kamu, dan aku mau eh, ya berbalik arah, tidak mengejarmu, begitu ya. Tetapi gitu kan, ada King of Swords. Lagi-lagi dia nggak bisa ya. Usaha dia di sini kan pengen komunikasi, walaupun dia cuman hai ataupun kasih emo senyum gitu usahanya ya. Terlihat kalau dia ini belum ingin menjauh dari kamu ya. Dia masih ada perjuangan untuk bisa deket lagi sama kamu, bahkan memperbaiki hubungan komunikasi kamu sama dia ya. King of Swords, dia nggak mau kamu ninggalin dia. Apapun alasannya, saat ini dia malah kayak pelin-pelan ya, dan akhirnya dia dapat King of Swords. Oke, kita lihat lagi ya reaksinya dia. Ini kan ya antara mau dan nggak mau ditinggal. Nanti kita cek kenapa dia nggak mau. Oke, di sini ada The Magician. Dia apa ya, banyak melakukan sesuatu yang membuat kamu kayak mau pergi, tapi kayak susah gitu ya buat ngelepasin dia, karena itu dia banyak ide, banyak cara supaya kamu tuh masih tetap stay di dia. Jadi ada beberapa, atau mungkin teman-teman ngalamin sendiri ya, sudah benar-benar yakin ingin pergi ninggalin orang ini, tetapi kayak nggak bisa gitu, keinget dia lagi, balik lagi, percaya lagi, karena orang itu memang sejago itu, sepintar itu, bisa meyakinkan kamu untuk tetap stay di dia ya. Nanti kita lihat seberapa besar keinginan kamu ninggalin dia ya. Ini kita lihat dari reaksi dia dulu. Lalu yang selanjutnya satu lagi ya, ini reaksinya aja. Oke, walaupun itu kecil ya, usaha yang dia lakukan ke kamu, tetapi dia berusaha gitu ya, berusaha meyakinkan kamu gitu, dengan ada The Magician di sini, berusaha untuk banyak melakukan pergerakan, entah dengan rayuan atau entah dengan sesuatu hal yang bersifatnya mungkin support, atau kayak kelemahan kamu dia tahu, dan itu yang dia pakai gitu. Akhirnya kamu percaya, akhirnya kamu yakin, kayak kamu tuh mau pergi udah yakin juga, mau ya nggak mau lagi sama dia gitu ya, tetapi malah kayak balik lagi gitu. Di sini soalnya udah ada As of Wands gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan itu kamu kayak ketarik lagi ngikut dia lagi, balik lagi gitu. Dan kita lihat perasaannya saat kamu menjauh dari dia. Perasaannya saat kamu benar-benar menjauh dari dia. Di sini dia healing ya, dia healing. Four of Swords. Kalau dia mau melakukan perlawanan gitu, mau melakukan sesuatu usaha, tapi di sini kayak dia nggak bisa melakukan itu gitu ya, kayak dia udah mulai kayak nyerah gitu ya, karena sekencang itu kamu mau pergi ninggalin dia. Ini kita lihat dari sisinya dia dulu ya, nanti kita lihat kencengnya kamu buat ninggalin dia itu karena apa gitu ya. Karena di sini udah keluar kartu Four of Sword, yang artinya dia udah lelah, udah capek gitu ya. Mungkin kamu juga di sini sama dia sering berkonflik, sering banget perang secara mungkin secara mulut ya, secara komunikasi, atau mengakibatkan si batinnya juga kayak lelah, capek gitu ya.
Ya, dia masih butuh kamu, tetapi dia nggak bisa melakukan apapun gitu ya. Saat ini dia keadaannya kayak kayak lagi banyak masalah, terpuruk gitu. Ya, perasaannya dia tuh kayak lemah gitu. Gimana ya? Antara mau berjuang tapi nggak sanggup buat melakukan hal tersebut. Karena kayak udah kehabisan energi gitu loh untuk membuat kamu untuk stay dengan dia itu kayak udah habis aja energinya ya. Ada Four of Swords. Ada Chariot ya, perasaannya dia masih nggak stabil tuh kan teman-teman ya. Jadi kayak di kartu di awalnya dia masih sayang kamu, dia butuh kamu, dia masih ingin kamu menjadi kekasihnya, masih ingin kamu bersamanya menemani dia gitu ya. Tetapi ya di situ ya, setelah kamu melakukan pergerakan meninggalkan dia gitu ya, justru dia memang antara batin dan pikirannya perang kan. Terus ketemulah di Chariot, artinya memang dia berubah-ubah. Jadi itu dia nggak bener-bener mau kamu bersama dengan dia gitu loh. Kayaknya nih orang ya, kalau aku lihat gini loh ya, tipe orangnya kayak gini ya, dia sebenarnya sayang sama kamu tapi jiwanya angkuh gitu loh. Jiwanya angkuh, dia nggak mau kayak dikalahin. Dia punya tingkat kecerdasan mungkin spiritualnya di atas kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini kayak dia tuh nggak mau kalau sampai kayak kesusul sama kamu ya, atau kayak kesaing. Makanya dia nggak mau dibilang kalau dia itu masih ngarepin kamu, kayak apa aja gue ngarepin lu, gue kayak jelek aja, gue kayak kekurangan aja, kayak gitu. Orangnya sombong, sok gitu ya, nggak mau ngakui kalau dia memang bener-bener sebenarnya nggak bisa kehilangan kamu. Bahkan saat sudah beberapa 6 hari 7 hari kamu nggak ada cari dia gitu ya, badannya melemah karena malam-malamnya dia itu nggak bisa istirahat dengan tenang gitu. Ada Four of Swords kan, akhirnya dia kayak kayak sakit secara batinnya, dia sakit gitu, sakit hati, sakit di dalam batinnya. Fisiknya kelihatan seger tapi di batinnya itu dia remuk, lemah gitu ya, feminim gitu. Akhirnya apa? Jadi karena sifatnya yang sombong, angkuh dan tidak mengakui bahwa dia membutuhkan kamu, kayak dia itu kayak apa ya namanya, nggak bisa stay gitu ya, kayak seakan-akan dia bisa cari lagi selain kamu gitu loh. Ini The Chariot ya, artinya dia akan cari lagi selain kamu, tetapi tetap nggak bisa pergi nih. Seven of Swords, keinget kamu lagi gitu ya, keinget kamu gimana kamu memperlakukan dia. Dan yang satu hal yang kamu miliki ya, itu yang menonjol, yang membuat dia nggak bisa pergi dari kamu, apa yang kamu miliki saat ini, prestasi apa yang kamu punyai, kelebihan apa yang kamu miliki, itu yang menjadi titik berat dia untuk tidak meninggalkan kamu ya. Dia masih belum bisa, walaupun dia senyum-senyum, bisa bahagia tanpa ada dia bisa mencari lagi yang baru, tetapi dia ketarik terus ya, ketarik terus untuk ingat kamu, untuk ngelamunin kamu, karena sebetul-betulnya dalam hatinya ini nggak bisa lupa sama kamu ya. Apalagi kamu ini mungkin sudah banyak membantu masalah-masalah yang pernah dia alami gitu ya. Di sini dia ada The Hangman ya, dia bingung gitu ya mau kalau udah kayak gini, aku lihat kartunya ini udah pasti ya 100% orang ini tuh nggak mau kehilangan kamu. Tapi yang aku lihat dari ciri-ciri kartunya sendiri nih, orang egonya tinggi dan sombong ya, nggak mau dibilang bucin, nggak mau dibilang dia itu kalah dari kamu yang sifatnya mungkin feminim ya, dia maskulin. Dia kepinginnya kamu yang nyerah gitu, kamu yang cari dia, tetapi di sini enggak, kamu yang kuat, kamu yang tegar, dia kayak kalah tapi dia nggak mau ngaku gitu. Dia Hangman, dia mau lihat kalau kamu melakukan sesuatu pergerakan, misalkan kamu membalas chatnya dia atau menghubungi dia lewat berbagai akun yang udah dia blok, terus kamu pakai akun palsu pakai nomor baru dia lagi ngarepin itu ya. Kalau kamu melakukan itu, dia akan melakukan perbaikan ke kamu. Ini kalau kamu melakukan sesuatu, dia akan merubah perasaan atau plannya buat kayak dia cari-cari yang lain, itu udah
gitu ya. Dia lagi nunggu kamu nih. Kalau kamu melakukan pergerakan itu, dia akan stay di kamu gitu. Kalau kamu enggak, dia mencoba buat cari perhatian ke kamu dengan caper gitu. Bener nggak? Udah ada yang kayak gitu? Suka pasang foto profil sebadan-badan, semuka-muka ya, demi untuk membuat kamu cemburu, biar ketarik, atau dia pasang foto dengan seseorang yang kamu kenal atau tidak kenal sengaja, atau mungkin ada balasan chat dari seseorang dia posting, ya sebenarnya caper di sini. Dia butuhin kamu ya kan. Di sini dia sakit nih, banyak mikirin, atau nggak bisa nahan kamu tuh, sampai dia apa ya, kalau udah seven of swords tuh dia rugi kayak kalau kehilangan kamu. Makanya dia pasti akan balik lagi karena kamu punya sesuatu yang bisa dibanggakan untuk dia. Makanya dia nggak mau kehilangan kamu. Di Chariot ya, dia caper nantinya, memulai caranya untuk ngedapetin kamu balik dan marahin dia. Dia seneng kalau kamu marahin dia, dia seneng kalau kamu komplain ke dia. Artinya bahwa kamu masih menginginkan dia jadi milik kamu, kamu masih nginginin dia untuk tetap bersama dengan kamu. Itu udah ada artinya buat dia gitu. Dia paham arti dari reaksi kamu saat dia bereaksi dengan caper ke orang, ke media sosial gitu. Di sini ada Nine of Pentacles ya. Apa ya? Dia pura-pura nyaman, pura-pura bahagia ya. Dia pura-pura menikmati segala situasi yang saat ini kamu perbuat, kamu lakukan ya. Kamu pingin, dia berpikir gini, oh lu pingin gue ngejar lu pingin gue tekuk lutut sama lu, oh nggak bisa, gue seneng lu begitu ya, silahkan kalau lu mau pergi, kayak gitu ya. Orangnya sombong, orangnya angkuh gitu. Akhirnya dia bereaksi untuk tidak terpengaruh oleh kamu gitu, karena dia tahu pasti kamu bakal balik ke dia gitu. Pasti kamu bakal ngasih satu usaha atau kamu melakukan sesuatu buat meminta maaf ke dia. Dia pinginnya kamu aja gitu yang jadi korban, kamu yang jadi orang yang minta maaf, kamu yang usaha gitu. Dia tuh selalu dia merasa dia adalah korban, padahal di sini dia yang bikin kamu pingin pergi banget tuh karena dia nggak punya waktu ya kan sama kamu. Dia kayak pinginnya apa-apa diperhatiin, tapi dia nggak bisa perhatian sama kamu gitu ya. Dia pura-pura bahagia, pura-pura tenang, pura-pura damai, padahal dia di sini. Dia udah ngerasa nyaman sama kamu, dia udah ngerasa kamu yang seperti apa yang dia inginkan selama ini, tempat berbagi, tempat sharing ya. Mungkin kamu sudah banyak mengetahui kejelekan dia, kekurangan dia. Di sini dia nggak bisa ngelepasin kamu karena udah nyaman. Ada Six of Pentacles, dia udah nyaman, dia ngerasa percaya sama kamu gitu ya. Dia nggak bisa kehilangan kamu begitu aja, tapi dia pura-pura untuk Nine of Pentacles, pura-pura bahagia, pura-pura senang, ngerasa dia memiliki kebahagiaan yang utuh tanpa kamu gitu. Padahal di sini Six of Pentacles nggak bisa. Dia butuh perhatian kamu, dia butuh pelukan mungkin ya kalau secara fisik, karena di sini kamu memiliki kelebihan yang lebih dari dia gitu. Itu yang dia akui sebenarnya ya, yang dia akui. Kamu memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain yang saat ini mungkin ingin dekat dengan dia. Makanya dia nggak bisa bergerak untuk mencari yang baru, atau mungkin dia sudah punya teman ngobrol tapi tidak cocok ya, karena dia ngerasa kamu adalah orang yang tepat, orang yang sampai hingga saat ini belum bisa menggeser perasaannya dia kepada apa ya, pokoknya intinya dia belum mau ditinggalkan oleh kamu. Dia masih sayang sama kamu ya. Kondisi dia ke depannya gimana kalau kamu benar-benar tidak kembali? Kondisi dia bagaimana kalau benar-benar kamu ke depannya tidak kembali lagi? Oke. Ada strength kan, dia akan berusaha kuat dan tegar ya. Dia akan berusaha kuat dan tegar kalau kamu benar-benar pergi dari dia.
di sini. Dia mencoba untuk mencari jalan bagaimana bisa terhubung lagi sama kamu. Dia akan memantau kamu dari segala arah dan akan sepertinya akan ini ya, akan terjadi kayak didekte. Jadi kamu udah nggak ada hubungan lagi sama dia, tapi dia nanti masih ikut campur dengan segala apapun yang kamu lakukan. Misalkan kamu bermedia sosial, pasti dia masih akan suka selindirin kamu, nyakitin kamu. Padahal intinya cuman pingin dapat perhatian dari kamu dan pingin komunikasi lagi. Karena dia di situ kan ada three of one ya, dia punya banyak pilihan sebenarnya, tapi justru yang dipegang adalah kamu. Jadi dia pinginnya kamu gitu. Dia pura-pura untuk kuat, berusaha lah. Kalau kamu bener-bener nggak bakal balik lagi ke dia, dia akan melakukan hal tersebut. No kan lagi kondisinya ke depan. Oke, dia penuh dengan kecemasan, ketidaktenangan dalam hati dan pikiran. Ya, banyak mikirin kamu siang malam, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu saat ini alami gitu ya. Dia takut kamu sampai benar-benar melupakan dia. Dia nggak mau melihat. Akhirnya ya, dia di sini kan sering mantau kamu. Dan kalau aku lihat dari gambaran si kartu ini ya, berarti dia mengetahui bahwa kamu dalam keadaan baik-baik saja. Di sini dia tidak mau melihat apa yang kamu posting, apa yang kamu tulis di akun media sosial kamu, dan dia nggak mau lihat gitu ya, karena ngerasa hatinya sakit. Jadi dia nggak memilih untuk tidak melihat, tidak mengetahui kembali apa yang kamu saat ini alami ya. Kondisinya dia saat nanti kamu benar-benar menjauh ya. Di sini ada Queen of Cups. Dia sedih. Dia sedih banget meratapi kepergianmu, bahkan dia akan melihat foto-fotomu. Ya, pokoknya setelah dia rasa sakit ini masih belum hilang dari perasaan dia. Ya kan, orang sakit hati, orang kangen, orang rindu, pasti yang dicari apa? Kenangan-kenangan terakhir, pasti ini yang dia lakukan. Meratapi, banyak diem, banyak sendiri gitu ya. Demi apa? Demi melihat kamu gitu. Demi bisa melegakan hatinya, karena dia masih belum rela melepas kamu pergi gitu ya. Ada Six of Pentacle, ada dua kan tuh, nine six ya. Kondisinya ya, dia merindukan kamu, merindukan perhatian kamu, merindukan sikap kamu yang selalu bisa sabar sama dia ya, dalam kekerasan yang dia pernah lakukan sama kamu, baik itu verbal ataupun sentuhan yang kamu mungkin kurang sukai, tapi kamu di sini sabar gitu ya. Sabar bisa terus apa ya namanya ya, di samping dia gitu. Dia di sini kan banyak meminta gitu, kamu banyak memberi, tapi kamu sabar, kamu tidak protes, kamu tidak marah sama dia. Meski marah tuh kamu cepat memaafkan. Itu yang dia suka dari kamu. Makanya dia masih belum bisa melupakan kamu ya. Dia masih selalu mengharapkan perhatian dari kamu. Ini yang terjadi di 100% kartu yang aku buka. Dia masih belum benar-benar melupakan kamu. Tapi kalau teman-teman di sini bilang dia udah punya orang lain, dia udah ada gantinya, dia udah bla 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 bla, ya berarti ini bukan buat kamu. Tetapi ini pasti juga kamu ngerasa sama dan ada kesamaan dengan cerita aku di sini. Ya, dia melakukan hal tersebut yang mungkin tidak mirip dengan ceritaku. Mungkin dia caper. Sebenarnya dia tidak jadian dan tidak benar-benar mencintai orang barunya gitu. Pasti masih keingetan kamu di sini. Masih harapannya ke kamu. Cuman kamu yang bisa bikin dia nyaman dan klop. Kamu tahu apa yang menjadi kesukaan dia, bahkan ngerasa kamu ini ngerti dan paham apa yang menjadi keinginannya dia. Dengan kamu dia ngerasa nyaman, tidak merasa kekurangan, tidak merasa introvert, apa sih namanya ya, minder
Susah banget sih. Aduh, kenapa ini orang ya, gue aduh, minder, nggak merasa minder sama kamu, jadi ngerasa ngepas sama kamu itu, nggak, dia nggak rasa malu sama kamu, dia ngerasa nyaman aja, pokoknya mau mau yang jelek sekalipun dia tampilin ke kamu, dia nggak ngerasa malu, ya. Dia selalu ingat dengan kebaikan-kebaikan yang kamu beri, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan ke dia, dan kondisi dia saat kamu benar-benar pergi meninggalkan dia. Selain banyak mengenang kamu, dia juga bersedih. Banyak mendengar gosip dari orang-orang, dia menghindar. Mungkin kamu sukses, mungkin kamu berjaya, kamu melihat, dia melihatmu seperti itu, ini dia seperti kayak sedih ya, ngerasa kesepian, cuman bisa melihat atau mendengar kamu dieluh-eluhkan orang. Dia nggak bisa melakukan sesuatu pendekatan lagi karena kamu benar-benar menjaga jarak dengan dia, gitu. Kalau kamu dideketi, kamu tuh kayak yang kasar saat ini ke dia. Kalau kamu dirayu tuh kamu kayak yang perlakuannya nggak seperti dulu, lemah lembut, kayaknya jutek gitu. Itu yang membuat dia sedih akhirnya dengan nanti perubahan kondisi yang kamu alami ke depannya saat kamu benar-benar pergi meninggalkan dia. Ya, teman-teman, seperti itu. Dan mau tahu apa yang ada di perasaan hatinya saat ini ke kamu? Apa yang dia inginkan selanjutnya, ya? Apa yang dia inginkan atau dia harapkan? Ada the star, dalam doanya, dalam harapannya dia ingin kamu kembali lagi, memperbaiki, menerima kekurangan, ya. Dia berdoa dan dia lebih banyak saat ini apa ya namanya ya, mendekatkan diri dengan pencipta, ya. Atau mungkin kalau dia nggak pernah sembahyang, dia sering melamun, tapi di dalam batinnya dia sambil mendoakan kamu, sambil mendoakan kamu, ya. Isi hatinya dia, keinginannya dia. Di sini ada Three of Swords. Keinginannya dia menyembuhkan lukanya saat ini. Dia takut sekali kehilangan kamu, dia takut, dia sakit hati, dia tidak mau merasakan hal seperti ini. Dia berdoa, dalam doanya dia tidak mau seperti ini, ya. Akhirnya dia berusaha untuk introspeksi diri karena perasaannya udah sakit, pedih gitu ya. Nggak bisa dipungkiri karena kamu memang tidak bisa balik lagi atau kembali ke dia. Hanya bisa introspeksi diri dan banyak menyendiri. Bahkan mungkin orangnya memang orang yang suka sepi, orang yang suka tidur malam, orang yang suka menyendiri, nggak suka curhat sama orang lain, dan orang yang dekatnya adalah kamu doang gitu. Masih ada perasaan sama kamu, keinginannya masih tetap sama kamu, dia nggak mau beranjak pergi dari kamu. Dia berharap kamu pun memiliki perasaan yang sama ke dia, kembali lagi ke dia. Suatu saat nanti dia pingin kamu bersama-sama dengan dia lagi, ya, dan berbahagia seperti apa yang menjadi harapan dan impiannya dia. Seperti itu teman-teman. Lalu kenapa sih kamu mau ninggalin dia gitu ya? Sebenarnya apa? Kenapa masalahnya, ya? Kita lihat. Ini udah jelas belum yang di kartu tarotnya? Coba aku live ya di YouTube, seru kali. Oke, di sini kita lihat kenapa kamu mau meninggalkan dia. Padahal di tarotnya sendiri kan bagus banget ya. Kenapa kamu mau meninggalkan dia? Oke. Di sini karena dia sudah banyak berubah, atau mungkin di sini aku lihat kartunya keadaannya susah ya. Hubungan dengan dia itu keadaannya susah. Hubungan dengan dia itu kondisinya susah. Dia juga orangnya cuek, dingin, kayak nggak peduli sama kamu. Walaupun kamu di sini sebenarnya perasaannya sayang banget sama dia dan serius menjalin hubungan dengan dia, tapi kamu melihat dia orang kayak pelin-pelan, ya, ke depannya itu kayak pelin-pelan gitu.
Kamu lihat dia juga sayang sama kamu. Jadi di sini kayak maju mundur, kamu juga mau ninggalin dia apa enggak? Karena setiap kamu mau meninggalkan dia, pasti kamu ketarik lagi karena dia mengucapkan sesuatu yang membuat kamu tidak ingin meninggalkan dia. Tetapi di sini kenapa kamu bersikeras ninggalin dia? Ya ini keadaan yang susah, ya. Hubungan kamu sama dia ini banyak himpitan jalannya. Meskipun kamu merasa yakin dengan sikapnya dia gitu, dengan bagaimana dia memperlakukan kamu, walaupun di sini jarang komunikasi, tapi perlakuan dia ke kamu romantis, perlakuan dia ke kamu benar-benar membuat kamu kayak orang yang paling bahagia ya gitu. Orangnya cuek sehari-hari, tapi kalau pas udah ketemu dia perhatiannya luar biasa. Itu yang membuat kamu kayak maju mundur buat ninggalin dia pelin-pelan. Tapi kamu harus tetap pergi ninggalin dia. Kenapa? Di sini ada halangan. Ada halangan. Dia halangannya apa? Itu yang membuat kamu, karena halangan ini ya, mungkin kamu nggak bisa ketemu sama dia setiap hari atau setiap bulan atau setiap ya beberapa kali sehari, beberapa kali sebulan gitu ya. Sulit melakukan komunikasi, sulit melakukan pertemuan. Kenapa? Ada halangan. Dia sudah punya pasangan ya. Dia sudah punya pasangan. Dalam hubungan ini kamu dan dia sering ribut. Kamu dan dia sering berselisih paham. Kamu di sini sudah punya pasangan ternyata. Makanya ini yang membuat kamu harus pergi ninggalin dia. Di sini kamu juga bingung karena kamu juga perasaannya masih sayang sama dia. Ya. Tetapi saat ini kontak kamu diblok oleh dia ya. Kontak kamu diblok sama dia. Tetapi hubungan ini ya, kamu mau jalan ninggalin dia, tapi perasaan kamu tuh kayak nggak bisa ninggalin dia loh. Ya, makanya dia itu ada sombong karena dia yakin kelemahan kamu itu, kamu nggak bisa gampangan ninggalin dia. Dia yakin, makanya dia nggak ngelakuin usaha ke kamu. Itu loh yang bikin kamu saat ini nggak dikomunikasi, nggak ditelepon, nggak di chat gitu, karena dia tahu kelemahan kamu apa. Makanya dia ngebiarin kamu, biar kamu sendiri yang datang ngerayu gitu. Mungkin ada yang kena blok, sengaja dia blok supaya kamu usaha dan mau minta maaf gitu. Padahal dia juga sayang sama kamu juga sayang di sini. Dan hubungan ini kamu bener-bener yakin ninggalin dia, tapi di sini kartunya kamu bakal balik lagi ke dia. Meskipun kamu udah punya pasangan gitu, dia juga ada pasangan, tapi perasaan kamu masih sayang sama dia, masih nggak bisa ninggalin dia. Ya, kenceng banget hatinya ke dia. Tetapi karena hal tersebut, status kamu atau status dia ini yang membuat jarak antara kamu dan dia. Karena ruwet banget. Mau komunikasi susah, mau ketemuan susah, mau cari waktu buat deket susah. Jadi kepikiran dia terus ya. Kamu kepikiran dia terus ya, dianya nggak kunjung menghubungi kamu. Di sini kayak berasa jauh gitu karena dia nggak mau komunikasi kalau nggak kamu komunikasi duluan. Makanya kamu bersikeras untuk meninggalin dia. Kamu ngerasa dia awalnya mungkin romantis, bisa perhatian sama kamu lebih dari kamu, tapi ternyata kenyataannya enggak. Justru dia orangnya cuek gitu. Itu yang membuat kamu kayak di sini pusing dan males gitu ya untuk memperbaiki keadaan ini. Meskipun kamu sangat kenceng sayang dan cintanya sama dia, tapi kelakuan dia sehari-hari, perbuatan dia sehari-hari sama kamu, itu yang membuat kamu kayak nyerah gitu, nggak mau lanjutin lagi hubungan dengan dia. Ya, dia udah cuek. Intinya kalau mungkin masih sering komunikasi, kamu masih bisa stay di dia. Tapi ini bener-bener komunikasinya hilang, nggak ada sama sekali ya. Aku lihat juga kamu ketahuan sama pasangan kamu dan kamu takut pasangan kamu tuh marah sama kamu gitu ya. Dan habislah sudah, kamu maunya gini, kamu maunya terus terhubung sama dia ya, tanpa ketahuan pasangan kamu. Makanya di sini kamu banyak ngurangin komunikasi sama dia supaya kamu tetap terjalin hubungannya sama dia. Sampai kapanpun kamu masih belum pengen sebenarnya berhenti
untuk mencintai dia. Dan dia juga sama, kalau ini bukan kamu berarti dia ya, dia sudah punya pasangan, dia mengurangi banyak komunikasi sama kamu, dia melakukan pemblokiran, dia lama sekali ngejawab chat atau telepon. Karena apa? Mengurangi kecurigaan istrinya yang belakangan ini mungkin melihat gerak-gerik dia beda gitu ya, suka main HP terus, mungkin seharian dia di tempat ruang tertutup atau sepi kan, jadi ketahuan gitu sama pasangannya, ini kenapa sih sebenarnya gitu, kok kayak mencurigakan. Makanya dia akan cari tahu apa yang sedang terjadi sama dia gitu ya, si pasangannya. Begitu juga mungkin kalau ini ada di kamu, pasangan kamu akan mencari tahu kenapa sih kok kamu sering menyendiri di kamar yang berbeda, atau mungkin kamu lagi bawa HP terus nggak pernah disimpan, ada apa, kan curiga ya. Karena hubungan ini bukan hubungan yang setahun 2 tahun, ini udah lama, dan selama itu dia juga menyembunyikan kamu dari pasangannya gitu. Agar apa? Agar dia sama kamu tetap masih terus gitu ya, karena dia ngerasa bahagia dengan kamu, ngerasa apa ya, ngerasa di apa sih, kalau orang yang memiliki lebih dari satu cinta itu ya, sensasinya beda. Kamu memberikan semangat buat dia, kamu memberikan gairah kehidupan buat dia ya. Dia membutuhkan kamu gitu, dia mencintai kamu. Dan kamu juga sama, sayang sama dia, kenceng hatinya, tetapi di sini kamu udah ada pasangan gitu. Atau dia juga udah sama-sama punya pasangan, makanya kalian jadi kayak gini, rumit hubungannya. Terus tiba-tiba kalian berantem terus karena komunikasi ya susah gitu. Dan dia sebenarnya belum mau ngelupain kamu karena masih butuhin kamu. Dan kamu di sini justru juga udah nggak kuat gitu ya dengan hubungan sembunyi-sembunyi ini. Susah, kangennya susah banget diutarakan, pingin meluk, pingin telepon aja susah gitu, apalagi bisa ketemu ya. Kedepannya nanti bagaimana kamu sama dia di Chariot, kemungkinan untuk datang lagi dan kayak gini loh, putus nyambung itu ya. Kamu sama dia itu akan seperti itu, putus nyambung, nggak bakal dia ngejauhin kamu, nggak bakal, atau aku bilang pasti kamu bakal balik lagi ke dia ya. Nih meski dia punya keluarga, tetapi dia tetap membutuhkan perhatian dari kamu, jadi dia nggak akan pergi meninggalkan kamu. Begitu juga dengan kamu, pasti kepanggil lagi. Jadi apa sih sekarang maunya kamu? Mau ninggalin dia tapi masih kepanggil terus sama dia ya. Reaksinya gimana itu dia ya? GR lah ya. Iya, GR dengan kesombongannya. Aduh Tuhan. Ada zodiak Scorpio, Pisces, Leo, Sagittarius, Aries, Pisces, Libra, Gemini, ada Gemini lagi, ada Pisces lagi, ada Libra, Aquarius, Leo, Aries ya. Oke, sekarang kita tinggal cari inisial. Ini bisa membentuk nama, berarti wow keren ya. Teman-teman lihat sendiri, aku nggak baca. Ya, ada L, A, aku baca juga jadinya. T, O, E, P, M, B, Y, H, D, J, K. Wow, ada nama kamu nggak di sini? Nah lo. Oke, di sini terlalu didominasi oleh Pisces, Cancer, dan Gemini, dan Virgo ya. Oke, teman-teman semuanya, apa boleh dibuat ya? Apa boleh dibuat? Walaupun sekeras apapun hati kamu untuk melupakan dia, kenyataannya Tuhan masih menitipkan perasaan cinta ya. Tidak bisa melupakan dan mengambilnya dari hatimu. Setiap hari selalu terbayang soal si dirinya ya. Apalagi saat dia sedang senyum-senyum sama kamu. Kamu suka apanya sih sama dia sampai segitunya gak bisa lepas?
Jelas nggak sih ya dari kartu lintriknya? Kamu nggak mau kehilangan dia. Dari kartu tarotnya dia juga nggak mau kehilangan kamu. Dengan sikapnya yang sombong dan angkuh, dia memperlakukan kamu secuek itu. Karena dia tahu kelemahan kamu bakal balik ke dia. Wow, teman-teman mau bagaimana dong ya? Ini mesti kayak gini ya. Aku kasih saran apa? Nggak bisa menghentikan. Kalau kamu memang benar-benar tidak mau melanjutkan hubungan ini ya, tetapi dia masih sering manggil-manggil kamu dalam tidurnya, dalam mimpinya, dalam setiap hayalannya, ya pasti ketarik terus. Ya ganti nomor, bener-bener ganti nomor, ganti akun, itu salah satu cara kamu untuk terhindar dari dia. Ya, tapi kalau ini adalah laki-lakinya, kamu perempuannya, ya kamu pasti kalah, dia kejar kamu terus. Tapi kalau di sini sisi kamu lebih maskulin, maka dia yang kalah gitu ya. Dia pasti akan benar-benar ditinggalin sama kamu gitu. Teman-teman, segitu dulu ya. Untuk video selanjutnya ditunggu. Semoga ini resonate. Kalau tidak resonate, ya tidak apa-apa ya. Bersyukur tidak resonate, karena jangan sampai ngedapetin hal-hal yang kayak gini. Dan terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga mental, dan jangan pernah nyakitin orang berlebihan kalau tidak mau dapat karma ya. Dadah semuanya, sehat selalu, bye.